Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku. Dokumen apa aja yang harus kita siapin setelah kita menikah dengan WNA. Nah, WNA aku, maksudnya suami aku WNA Turki ya guys. Nah, tapi aku harus baca dari HP karena aku lupa lagi persyaratan apa aja yang harus aku siapin setelah menikah. Nah, jadi setelah menikah itu kalian harus legalisir buku nikah kalian ya. Nah, buku nikahnya itu dilegalisirnya nggak per lembar, tapi harus kalian legalisir dijadiin satu lembar. Jadi kayak halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 sampai seterusnya. Pokoknya dijadiin satu lembar ya guys, jangan dipisah-pisah karena nanti kalian minta cap. Nah, terus setelah itu apalagi? Kalian bawa fotokopi KTP istri, fotokopi paspor suami, fotokopi CNI. Nah, jadi CNI itu ketika kalian dapat CNI nih. Nah, yang aslinya itu kan bakal kalian kasihin ke KUA. Jadi, sebelum kalian kasihin ke KUA, kalian harus fotokopi 5 lembar karena takutnya nanti kalian butuh untuk yang lainnya. Jadi, CNI itu nggak dibutuhin ketika kita menikah aja. Setelah menikah pun CNI tetap dibutuhin. Cuman fotokopinya juga boleh kalau sudah menikah. Udah guys, cuman segitu aja untuk persyaratan ke Kemenag. Nah, kalian kalau pergi ke Kemenag itu, aku suggest perginya kalian harus pagi-pagi. Karena kalau misalnya kalian perginya itu kesiangan dan si Kemenagnya ini udah tutup, jadi kalian tuh harus pergi besoknya guys. Kalian harus kesana lagi besoknya. Kayak aku kan dari Garut ya, jadi nyampe kesananya tuh siang, jam 1 apa jam 2 aku lupa lagi. Cuman alhamdulillahnya karena atas izin Allah, jadi aku diperingan. Dia bilang, ini udah mau tutup, besok aja kalian kesini lagi Pak. Maaf banget, aku minta keringanan karena aku dari Garut, jadi aku jauh. Nah, karena situasi yang tidak memungkinkan, boleh nggak kalau misalkan hari ini minta capnya. Terus mereka bilang ya udah, saya pikir-pikir dulu. Terus disuruh nunggu, dan aku nunggu sekitar 2 atau 3 jam, lumayan lama sih. Nah, terus setelah itu, setelah nunggu akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Nah, jadi di Kemenag itu nanti buku nikah kalian itu bakal dicap, dan juga fotokopi legalisir buku nikah juga bakal dicap. Terus nanti kalian ngisi di buku daftar tamu nama, alamat, dan nomor HP ya. Nah, terus setelah dari Kemenag kita ke mall Kuningan ya, buat bikin apostil. Nah, alamat apostil ini ada 2, ada yang kantornya dan ada juga yang di mall. Kalau yang di mall ini untuk bantuan percepatan apostil. Nanti terus apa aja? Aku lupa juga. Bentar, aku lihat dulu persyaratan untuk buat apostilnya. Oh ya, nah kalau untuk apostilnya ternyata kalian harus ngisi dulu di web ya, di webnya nanti aku sematin. Kalian di sana ngisi soft file KTP sama legalisir akte nikah yang dari Kemenag, karena kan buku nikah udah dicap nih sama Kemenag. Nah, kalian harus di foto dan masukin di webnya. Nah, nanti mereka itu bakal ngasih kayak selembaran gitu. Nah, bikin apostil ini per dokumen 150.000 ya guys. Kalian bisa ngeapostilin 2 dokumen,
buku nikah kalian dua-duanya ataupun satu aja juga boleh, karena sama-sama aja kan isinya. Jadi waktu itu aku cuman ngeapostilin satu buku nikah aja ya guys. Terus apalagi, nah setelah dari Kemenag udah dapat cap, udah dapat legalisir, udah dapat apostil. Oh ya, apostil itu nggak bisa dipercepat kalau kalian nggak punya randevu sama kedutaan. Jadi sebelum kalian apostil, lebih baik kalian itu bikin randevu dulu sama kedutaan ya guys. Nah, cara buat randevunya ada di buku selembaran yang dikasih sama kedutaan waktu pertama kali kalian buat CNI. Nah, suami aku juga waktu itu buat randevunya baca dari sana ya guys. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya randevu, mereka pun nggak bisa percepat, dan apostilnya itu bakal jadi kurang lebih selama 4-7 hari ya guys. Jadi kalau untuk yang orang jauh, maksudnya orang yang luar Jakarta, itu kayak harus bolak-balik kan. Nah, jadi lebih baik kalian sebelum pergi ke apostil, kalian buat dulu randevu sama embassy. Embassy itu kedutaan ya. Nah, setelah Kemenag itu beres, apostil juga beres. Nah, yang terakhir kita pergi ke kedutaan. Ke kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Nah, di sana kita ngapain aja? Di sana kita bakal register married, kita bakal daftarin pernikahan kita, karena otomatis kalau udah didaftarin dari kedutaan sana, status suami kalian di Turki itu udah langsung berubah jadi menikah ya. Nah, yang pertama, kalau untuk register married, persyaratannya apostil, kimlik asli suami, kimlik itu KTP, akte kelahiran, terus KTP asli istri, sama registration form. Itu nanti dikasih dari sana ya. Dan ini tuh gampang, cuman 5 menit. Nah, setelah kalian register married dan pernikahan kalian terdaftar dari kedua belah negara, Indonesia sama Turki, sekarang kita buat visa. Kemenag udah selesai, apostil udah selesai, register married udah selesai. Yang terakhir kita buat visa. Nah, untuk visanya itu persyaratannya bawa KTP asli sama fotokopi, bawa paspor, KTP sama asli, bawa KTP suami, fotokopi sama asli, bawa paspor suami, KTP asli sama fotokopi, bawa fotokopi buku nikah, terus invitation letter. Invitation letter ini dari suami ya. Kalian buat invitation letter ini, suami yang buat, yang menyatakan bahwa suami akan mensupport kalian selama kalian di Turki. Nah, terus tiket pesawat kita, tiket pesawat istri, terus sigorta suami. Sigorta itu kayak asuransi ya, asuransi suami, rekening koran istri. Nah, jadi sebelum kalian berangkat ke Jakarta, kalian harus udah punya rekening koran
selama 3 bulan. Terus foto background putih 5x5 sebanyak 2 lembar. Nah, itu untuk persyaratan pembuatan visa. Nah, visa ini visa penyatuan keluarga. Jadi kalian dapat visanya ini selama 90 hari ya guys. Nah, 90 hari di Turki sebelum kalian dapat ikamet Turki. Nah, jadi dan si visanya ini jadinya itu kurang lebih 4-7 hari, tapi itu tergantung embassy-nya ya. Jadi berapa hari. Kalau misalkan kalian terbangnya mepet, misalkan hari besoknya kalian harus terbang, biasanya mereka juga ngasih perbantuan. Tapi ya jangan gitu juga ya guys, karena takutnya nanti visanya belum dapat, sedangkan kita udah harus jadwal terbang, kita nggak bisa terbang kayak gitu. Jadi kita harus siapin jauh-jauh hari. Nah, kita bayarnya itu sekitar, aku lupa lagi bayarnya berapa ya, $60 ya guys. Jadi bayarnya itu pakai dolar, jarang bisa pakai rupiah. Tapi kalau misalkan kepepet-pepet banget kayaknya bisa sih pakai rupiah. $60 ya, kalian harus siapin lah sekitar $100. Mungkin berubah bayarnya jadi berapa aku lupa lagi, tapi sekitaran segitu sih. Terus apalagi, jadi kesimpulannya setelah menikah itu kalian harus siapin dokumen fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi paspor, fotokopi buku nikah, invitation letter, rekening korannya jangan lupa, sigorta, terus apostil. Kalian itu harus bawa fotokopi maupun asli ya. Nah, bahkan foto pun kalian harus ada di HP. Jadi kalau misalkan nanti kalian kurang, tinggal print lagi. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Nah, itu pengalaman aku persiapan setelah menikah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang mau menikah dengan warga negara Turki. Dan kalian juga harus kuat mental ya, karena kalau mau menikah dengan beda negara itu memang prosesnya itu ribet guys, dan harus ya, kalian tahu lah, uang pasti nomor 1 ya, karena kita kalau yang dari luar Jakarta kita harus nginep di hotel, belum lagi kita kalau hotelnya nggak sama makan, kita harus mikirin makannya. Dan kalau misalkan sedikit jauh dari kedutaannya, kita juga harus mikirin Grabnya. Nah, jadi kayak gitu ya, kalian harus memperhitungkan semuanya. Jangan sampai pas kalian ke sana, kalian cungak-cinguk, kalian nggak tahu apa-apa, terus nanti kalian harus bolak-balik. Jadi kalian harus cari informasi sebelum kalian pergi ke sana ya. Semoga untuk kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan dengan beda negara, atau dengan bule, atau dengan WNA, semoga dipermudah ya guys. Wassalamualaikum, see you in my next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.